Mohon semua tamu berdiri, berduka untuk putra sulung Marsekal besar. Sayang, aku merindukanmu. Panglima muda ini adalah putra tunggal Marsekal tua. Di Tianjin, kekuasaannya sangat besar, kok bisa masih muda sudah? Kamu belum dengar? Dia bersama preman dari Gengchang. Berebut si manis di Bailumen, tak sengaja jatuh dari tangga. Dan tewas. Lihat hadiah-hadiah itu, isinya apa sih? Apa katamu? Anakku hanya boleh komentari olehku. Keluarkan dia dari sini. Marsekal, maafkan saya. Saya salah. Mohon semua tamu berdiri, memberi penghormatan untuk putra sulung Marsekal besar. Hormat pertama. Ming tadi bergerak ya? Bapak salah lihat kali. Hormat kedua. Tunggu. Kamu datang di APA? Membatalkan pertunangan. Hari ini pemakaman anakku, urusan lain besok saja. Tidak perlu. Seluruh Tianjin tahu, putra bapak tewas jatuh saat berebut si manis. Aku ini putri keluarga Liu terhormat. Kalau tidak membatalkan tunangan hari ini, bapak tidak malu. Aku saja malu. Berisik sekali. Bukannya hari ini sekolah libur? Kamu manusia atau hantu? Ini acara reality show tipu-tipu ya? Ini kan zaman Republik, kok masih ada mayat hidup? Zaman Republik? Maria. Aku terlempar ke masa lalu? Aduh. Panglima muda terhormat, mainnya keterlaluan. Memang benar, mati karena wanita, itu baru kamu. Nona Liu datang. Paman Chen, aku tetap ingin membatalkan pertunangan ini. Nona Liu, ini pernikahan antar keluarga. Kamu bisa bicara dengan ayahmu. Paman masih mau membela si manis ini? Liu Feishuang. Ini kediaman Marsekal, jaga mulutmu. Yiming adalah panglima muda Tianjin. Sepertinya ayah angkat ini masih melindungi anaknya. Baik, semua sudah hadir. Hari ini, entah kamu hidup atau mati, pertunangan ini pasti kubatalkan. Kakak, jangan salah paham. Dengan penampilanmu seperti ini, kenapa kamu pikir aku akan tertarik padamu? Kalau bukan karena ayahmu yang berpengaruh, siapa yang mau? Bersama sampah sepertimu? Kamu. Bagaimana? Apa Paman Chen mau memukulku? Aku adalah putri ketua keluarga Liu, bukan hanya mahir dalam musik, catur, kaligrafi, dan lukisan, tapi juga yang terbaik di sekolah khusus perempuan. Dan kamu tidak punya kemampuan apa-apa, hidup sembarangan, apa yang membuatmu berpikir aku akan tertarik padamu? Karena dia adalah anakku, Chen Chuang. Hanya itu sudah cukup. Kalau begitu, ayahku, juga ketua Gengchang, aku tidak mau menikah dengan seorang pemalas yang tidak berguna. Dulu, kalian yang ingin menjodohkan diri dengan keluarga Marsekal untuk mencari keuntungan. Sekarang, setelah mendapat banyak keuntungan, ingin membatalkan pertunangan keluarga Liu. Benar-benar pandai berhitung. Kalau begitu, biarkan keluarga Liu mengembalikan semua uang yang telah diambil selama ini. Menurutku, pertunangan ini lebih baik dibatalkan saja. Baik, aku akan bayar, kamu batalkan pertunangan, kita selesai. Baik. Aku pergi. Hati-hati di jalan. Yiming, kamu bodoh sekali. Ayah, kenapa bilang begitu? Kalau kamu menikah dengan Liu Feishuang, setidaknya di masa depan, keluarga Liu akan melindungimu. Memberimu kehidupan yang nyaman. Tenang saja, ayah. Ayah pasti akan berumur panjang. Ngomong-ngomong, menurut catatan sejarah,
Marsekal Jinman masih muda. Tapi meninggal karena TBC, tidak heran ayah tiriku ini sangat khawatir dengan pernikahanku sejak dini. Surat pengangkatan sekolah perempuan Santa Maria. Kamu hidup atau mati, hanya untuk bisa masuk sekolah perempuan. Jangan main-main dengan perempuan, kan? Jangan ganggu aku lagi. Percayalah. Pemilik sebelumnya memang suka main-main. Aku malah ingin mengabdi pada negara. Sepertinya, aku harus bergaul dengan banyak perempuan. Tunggu, pemilik sebelumnya dibunuh, ini pembunuhan. Aku harus pergi ke Balai Bale untuk mencari tahu kebenarannya. Komandan muda, sejak kejadian itu, Komandan besar telah menggeledah Balai Bale sampai habis. Sebelum pergi, dia bilang, siapa yang berani mendekatimu, langsung akan ditembak. Sepertinya ayah tiriku sudah menyelidiki penyebab kematian pemilik sebelumnya. Aku tidak perlu repot lagi. Baiklah, kamu boleh pergi. Aku ingin sendiri sebentar. Xiao Shui. Orang lain yang pindah waktu, semuanya keren, pangeran atau pangeran muda. Paling tidak juga jadi orang kaya atau berbakat, nggak mungkin cuma aku yang sengsara begini kan? Pertama diputusin tunangan, terus diusir sama bapak dari rumah. Aduh, apa aku semalam? Jangan lihat yang gak pantas, Chen Yiming. Kamu kan harus jadi contoh sebagai guru. Semalam, Hah, Fei Shuang, kamu ngapain? aku di rumah. Katanya, di sekolah kita ada guru baru. Ganteng lagi kayak. Jangan libih di sini, tunggu aku di sekolah. Bosan. Fei Shuang, Apa? aku punya teman, dia mau nanya, kalau tidur bareng, bisa hamil nggak ya? Hamil itu soal peluang, sering lakuinnya sering kena, jarangnya jarang kena. Udah berapa kali? Pertama kali, Kamu ibu pakai alasan teman. Jujur aja, siapa sih bajingan itu? Ganteng nggak? udah bilang tuh, itu teman aku. Jujur nggak? Awas aku gebukin loh. Udah deh, aku kasih tahu. Aku juga nggak tahu siapa. Kamu jadi korban. Jadi, perusahaan farmasi keluarga kita kan hampir bangkrut, terus mamaku kenalin aku sama Wang Tianqi, anak pejabat, buat dijodohin. Siapa tahu bajingan itu malah ngasih aku minum obat. Pa aku sadar. Udah telat. Gemes banget, si bajingan itu berani macam-macam sama kamu. Aku yang balas dendam buat kamu. Jangan halangin aku.
Kok bisa kamu? Aduh, ngejar-ngejar aku sampai ke sekolah. Nggak malu-maluin. Aduh, kok dia di sini? Kalian berdua kino? Minggir, aku mau ngajar. Mas, kamu bercanda ya? Ini sekolah perempuan. Mau ngajar? Potong aja itu burungmu, jadi Kasim. Minggir, makasih. Hai, pura-pura aja. Dar. Menang. Ayo mulai kelas. Halo semua, aku wali kelas baru kalian. Namaku Chen. Ming. Bu, kok tulisannya mirip banget? Chen Yiji ya. Kalian ketawa apa? Pasti ngetawain kamu, anak orang kaya berandal. Mau ngajar di sekolah elit cewek, mimpi kali. Papan tulis belakangmu. Ada soal ujian dari Profesor Wang. Kalau bisa jawab, sebagai ketua kelas. Aku terima kamu jadi wali kelas. Kalau enggak, sujud beri hormat 3 kali. Pergi dari sekolah kita. Tenang, kamu pasti kalah. Ini soal ujian akhir. Dari Profesor Wang KA, aku aja enggak bisa. Kamu si berandal. Masa bisa jawab? Dasar bebal, nanti aja lihat dia sujud. Gampang banget. Ini cuma soal matematika SMA biasa. Tampaknya belajar dengan baik berguna dalam menyeberang. Bu Chen, beneran bisa jawab. Sekarang, tepati janjimu dong. Nggak mungkin. Aku tahu, pasti cuma ngarang. Teman. Makan boleh sembarangan, ngomong jangan. Ribut-ribut, mau apa sih? Profesor Wang. Pas banget dateng, si anak bos ini masuk. Lewat belakang, bilang rumusmu. Gampang banget, kurang ajar. Sudah, jangan banyak bicara. Jenius. Ini cara jenius banget, Bu Chen. Kamu yang nulis? Aku cuma pamer. Kamu terlalu rendah hati. Profesor. Wow, Bu Chen hebat, pertama kali lihat. Profesor Wang KA puji seseorang segitu. Sok gaya. Teman Liu, sekarang tepati. Kau ingat taruhannya? Kau. Kau apa kau? Aku. Aku apa aku? Hari ini gurumu mau kasih tahu satu hal. Selalu sisakan ruang, kalau tidak. Yang berlutut hari ini bisa jadi kau. Sudah, tidak usah banyak bicara. Mari kita mulai pelajaran. Barusan siapa yang melempar? Guru, sekarang benar-benar jadi burungnya. Guru, leher Anda tidak baik-baik saja ya. Guru, Anda dari Chen Yiming berubah jadi ayam rebus. Kalau kalian tidak mengerti bahasa manusia, maka gurumu ini juga sedikit mengerti ilmu senjata. Takut, tertawa, lanjutkan melempar. Kalian kan hebat-hebat, kenapa sekarang diam saja? Haha, bercanda kok. Sudah, belajar sendiri ya.
Ya ampun, dia gila ya. Tenang, dia sudah pergi. Jangan takut. Ternyata hanya sihir yang bisa mengalahkan sihir. Hari ini hari yang baik, semua keinginan bisa tercapai. Lin Jiangying, kau keluar sekarang. Aduh. Dasar binatang. Bibi, Shuang, Fei Shuang, ini adalah Wang Qiangxiai, future keluarga Wang. Jangan banyak bicara. Mana Lin Jiangying? Suruh dia keluar. Lin tidak ada apa bilang saja padaku. Tidak ada? Bagus, tidak ada. Ada pistol? Ayo tembak, ayo tembak. Ayahku tidak akan membiarkanmu. Ayah, ibu. Ayah, ibu, kenapa kalian di sini? Kalyuria, sayang. Kemari. Tuan Wang, Lin tidak sengaja. Kumohon maafkan dia, Tuan Wang. Lin cepat minta maaf padanya. Lepaskan dia. Ayahku menyuruh kalian berdua mengawasiku. Jenderal muda, bukan mengawasi. Ayahku paling takut aku main-main di luar. Tenang, aku sudah berubah. Lepaskan dia. Lepaskan. Keluarga Lin hidup dari uangku. Diam-diam cari cowok ya? Kau berani. Nah, Apa yang kau bicarakan? aku tidak mengerti. Mari kita lihat, apakah kau mengerti. Aku jalan dengan pacarku, apa tidak boleh? Pakar ya. Pakai uangku buat cari pacar. Dia adalah pacarku. Jadi kau yang tidur dengannya tadi malam? Air minumku kau nikmati ya? Jadi gini, ternyata dia bukan gadis dari Karmel. Pakar, kau pantas? Menurutmu? Kenapa tidak? Dia lebih tinggi, lebih ganteng, dan lebih kaya darimu. Carry sugar daddy ya? Ibumu tidak pernah mengajarimu untuk tidak memukul wanita? Lihat APA. Serang. Siapa mereka? Temanku. Aku lawan kau. Apa yang kau mau lakukan? Kasih gadis minum, ancam orang tuanya. Datang ke rumah cari masalah, pantas ditembak. Aku anak Wang. Berani kau? Kasih senjatanya. Ayo sini, ayo. Kalau mau hidup, pergi sekarang juga. Ini belum selesai. Pak Chen ini siapa sebenarnya? Seorang playboy paling tidak tahu malu. Tapi kali ini, dia melakukan hal yang benar. Ayah, ibu, kalian baik-baik saja? Kami tidak apa-apa. Xiao Ying, belum perkenalkan, ini siapa? Ayah, ibu, ini Chen Yiming. Dia bukan pacarku, dia guruku. Aku hanya tidak ingin Wang Tianqi mengancamku lagi, jadi aku minta tolong padanya. Dia bukan pacarmu? Lalu pesta malam ini? Bagaimana dengan keluarga Lin? Terima kasih sudah membantuku sebelumnya. Malam ini, bisa jadi pacarku sekali lagi? Ini, Xiao Ying, tentang pesta malam ini. Wang Tianqi si bajingan itu. Dia pasti sudah mempersiapkan segalanya. Kalau kau biarkan dia berpura-pura menjadi pacarmu, aku khawatir. Ya, ayahmu di keluarga Lin hanya cabang. Kita juga tidak dekat dengan pamanmu. Bagaimana kalau nanti
Dia menjodohkanmu dengan keluarga Wang. Tenang saja, ayah, ibu. Meskipun paman adalah kepala keluarga Lin, tapi di depan banyak orang, asalkan kita Memberania muka, dia tidak akan menyulitkan kita. Aku menghabiskan $10.000 untuk membeli hadiah. Khusus dipersiapkan untuk jamuan makan malam ini. Tolong serahkan kepada keluarga Lin untukku. Tidak usah, aku punya sesuatu yang lebih baik. Sudahlah, jangan omong kosong lagi soal gengsi pria. Aku pikir, kau benar-benar bisa melakukan janji. Si brengsek itu? Kami pulang dulu. Jamuan makan malam nanti malam. Serahkan padamu. Ayo kita pergi. Karena kau adalah muridku, Chen Yiming. Mana pantas memakai barang kelas rendah seperti ini? Kalau memberi hadiah, lebih baik sederhana saja, biarkan keluarga Lin terkenal di seluruh dunia. Saatnya memberikan kejutan teknologi. Antibiotik, hal paling biasa di abad 21. Tapi di era penuh perang ini, menjadi obat penyelamat paling berharga. Selesai sudah. Nanti setelah disetujui oleh Badan Pengelola Teknologi, keluarga Lin akan melesat maju. Namaku, Chen Yiming. Juga akan tercatat dalam buku sejarah, hahaha. Bagaimana kabar anak itu akhir-akhir ini? Lapar, Chen Shuai. Sejak pangeran masuk sekolah perempuan, tidak hanya akrab dengan siswa, Tapi juga demi seorang siswa. meninggang keluarga Wang. Sangat tidak masak akal. Aku, Chen Shuai. Kok bisa punya anak tidak berguna seperti ini? Chen Shuai, ada kabar penting. Kami menemukan antibiotik baru yang tidak hanya bisa mencegah berbagai penyakit, tapi juga meningkatkan stamina. Apa yang kau katakan ini benar? Sangat benar. Tidak hanya itu, pihak lain juga menuliskan semua formula pembuatannya. Ini karya agung siapa? Aku akan datang untuk berterima kasih. Bagaimana? Apakah tidak meninggalkan nama? Bukan Chen Shuai. Hanya penemu antibiotik ini adalah putra Anda, Chen Yiming. Putraku? Yang hanya tahu bersaing untuk cinta itu, si Chen Shuai, Anda baik-baik saja? Mungkin. Aku selama ini tidak mengenalnya dengan baik. Bahkan membiarkannya di luar, hidup seadanya. Baik kamu, pergilah bawa putraku pulang. Shanghai malam, kau adalah kota yang tak pernah tidur. Lampu-lampu menyala, suara mobil, tarian dan nyanyian meriah. Dilakukan dengan cukup baik ya. Semoga kepala keluarga Lin, rezekinya seluas samudera, umurnya setinggi gunung. Bagus-bagus, semoga kepala keluarga Lin, karirnya semakin tinggi. Semakin maju, kepala keluarga Lin, aku dengar. Anak muda keluarga Wang, sangat menyukai keponakanmu itu. Jika bisa menjalin hubungan dengan keluarga Wang, maka keluarga Lin benar-benar akan melesat. Benar, kepala keluarga Lin, nanti, mohon bantuannya. Banyak-banyak mempromosikan kami. Mudah. Guru Chen, hadiah yang kuminta untuk disiapkan. Sudah siap? Enggak, malam ini. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Tenang saja. Silakan, masuklah. Ayo. Paman, Kepala keluarga Lin. Siapa dia? Paman, dia Chen Yiming, pakarku. APA, siapa yang mengizinkanmu menjadikannya pacar? Hah? Aku setuju. Paman, aku dan Yiming saling mencintai. Dan, Yiming sudah menyiapkan hadiah untukmu. Kakak, mereka semua memperhatikanmu, jangan berlebihan. Tunggu. Siapa yang menyuruhmu duduk? Kakak, mereka masih anak-anak, jangan dipermasalahkan. Masih anak-anak.
Bahkan cucuku sendiri, hari ini tidak seharusnya duduk di sana. Aku pacarnya Jiang Ying. Posisi ini, aku tidak akan duduk. Lalu siapa yang seharusnya duduk? Tentu saja aku yang duduk. Tuan Wang. Ini adalah industrialis terkenal dari Jiangmen. Biasanya sulit bertemu mereka hari ini. Tak disangka semua datang ke pesta keluarga Lin. Kalau saja bisa bekerja sama dengan salah satu dari mereka, keluarga Lin pasti akan sangat makmur. Ini siniwa. Berkat Tuan Wang. Tuan Wang. Kepala keluarga Lin, Wang Tianxi. Bersama para tokoh ternama Jiang Cheng datang menghadiri makan malam. Semoga keluarga Lin makmur sejahtera. Wah, Tuan Wang. Anda bawa tamu-tamu terhormat ke pesta makan malam keluarga Lin. Membuat keluarga Lin sangat terhormat. Ini belum apa-apa. Hari ini, saya siapkan hadiah istimewa untukmu. Oh. Such a rumah mewah, seratus KDMs. Dan patung Biok Kuan Im, 9 warna ini. Satu set ini harganya pasti lebih dari 10 juta. Pantas saja keluarga. Terkait di Jiangcheng. Hadiah dari Tuan Wang. Sungguh sangat royal. Semoga keluarga Lin turun-temurun, panjang umur, dan selalu damai. Tuan Wang, Anda sungguh luar biasa. Silakan, masuk. Minggir. Kau duduk di mana, Tuan Wang? Saya kan duduk. Wah, Tuan Chen, kenapa tidak duduk? Apa kau memang tidak suka duduk? Aduh, begini saja. Urus saja si sampah ini. Mana bisa dia dibandingkan dengan Anda? Kepala keluarga Lin, bagaimanapun juga. Saya ini pacarnya Jiang Ying. Nah, Dengan apa kau berani mempertanyakan keputusanku? Paman, Anda tidak bisa hanya karena Wang Tianji. Memberi hadiah, lalu Anda memihaknya. Yiming, dia juga membawakan hadiah untuk Anda. Dia si sampah, mau memberi apa? Buang saja hadiahnya. Tunggu sebentar. Saya justru tertarik dengan hadiah dari Tuan Chen. Tuan Wang, kalau Anda ingin melihat, mari kita buka dan lihat. Paman, Yiming tahu Anda suka kaligrafi dan lukisan. Jadi, dia khusus mencari satu lukisan terkenal yang sangat berharga untuk Anda. Lin Jiang Ying, pacarmu ini. Membalikan hadiah untukku, aku takut tidak pantas menerimanya. Ini hadiah dari pacarmu yang baik? Lihat sendiri nanti. Lukisan yang kesuruh kau bawa mana? Hadiah dari pria baikmu ini sungguh luar biasa. Disembunyikan begitu rapi, kupikir apa? Harta karun langka, ternyata hanya botol obat murahan. Lukisan yang kesuruh kau bawa mana? kurang lukisan itu tidak pantas untukmu, aku beri botol obat ini. Namanya antibiotik, bisa melawan banyak penyakit. Memperkuat tubuh. Ini adalah harta yang tak ternilai. Baik. Tuan Chen, sungguh muda dan berbakat ya. Kamu seorang pelajar miskin, bisa mengeluarkan antibiotik. Heart attack ternilai ini. Kepala keluarga Lin, selamat ya, keluarga Lin. Dapat menantu emas nih. Bangsat. Omong kosong. Obat yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh ini. Aku bahkan belum pernah dengar obat palsu. Datang ke pesta keluarga Lin untuk menipu palsu. Yiming, aku menyuruhmu mengantarkan lukisan yang kuberikan. Kenapa kamu sembunyi-sembunyi menukarnya? Jiang Ying, percayalah padaku. Ini benar-benar antibiotik. Hanya dengan botol kecil ini, akan membuat keluarga Lin terkenal di seluruh dunia. Baik. Kalau keluarga Lin benar-benar percaya omong kosongmu, bukan terkenal tapi terselah di seluruh dunia. Sudah kukatakan sebelumnya. Pesta malam ini sangat penting bagiku. Jangan buat kesalahan. Kenapa masih sembunyi-sembunyi menukar ini? Dan masih berdiri di sini bilang ini barang mahal langka. Kamu pikir semua yang hadir di sini bodoh ya? Jiang Ying, dengarkan penjelasanku. Ini benar antibiotik, sudah kukirim untuk diperiksa. Kakap. Sampai saat ini kamu masih berbohong. Sampai kapan kamu akan menipuku? Keluarga Lin tidak menyambutmu, pergi dari sini. Chen Yiming. Kamu juga dengar, semua yang hadir tidak menyambutmu. Jadi, jangan memelukkan diri di sini. Ini antibiotik. Apa yang kamu lakukan? Aku tentu untuk kebaikanmu, agar kamu tidak membawa obat palsu. Keluar untuk menipu orang. Obat palsu. Kamu tahu berapa nilai antibiotik ini? 10 keluarga Wang pun tidak bisa menggantinya.
10 keluarga Wang pun tidak bisa mengganti? Aduh. Aku sangat takut nih. Lin Jiangying, ini pacar. Yang kamu pilih? Sekarang aku perintahkan kamu, segera putus dengannya. Aku? Aku apa? Kamu lihat sendiri keluarga Lin. Dirusak oleh sampah ini, jadi bahan tertawaan. Aku tidak tahan jadi bahan lelucon. Lin Xiaotian, kamu itu seperti babi hutan yang gak bisa makan padi halus. Wajar aja keluarga Lin kena krisis keuangan, semuanya gara-gara kepala keluarga. Sepertimu. Bahkan antibiotik yang sangat berharga. Aja nggak kenal, sampai kehilangan kesempatan buat melesat. Bilang aku memalukan? Menurutku yang paling memalukan di keluarga Lin. Ya kamu. Beijing Gan. Jiangying, kamu kan pacarku. Masa iya aku bohongin kamu? Dan kamu juga, Wang Tianqi. Apa arti antibiotik aja nggak tahu? Kayak orang idiot aja. Aku harap tadi waktu kamu jatuh. Begitu cep, nanti urusan ganti rugi. Juga kayak gitu. Dasar anjing, nggak ada habisnya ya? Keluarga Wang juga bisa kamu komentar sembarangan? Ayo siapapun. Patahin kaki anjing ini. Kepala keluarga Wang datang. Gimana ini ya? Begini ceritanya. Dengerin aku, itu si sampah. Ini. Apa ini? Hah? Yah, kenapa? Ini antibiotik. Apa sikat? Ini. Siapa yang ngancurin? Obat penyelamat ini dirusak. Bunuh sekeluarga aja. Masih nggak cukup. Ini cuma obat palsu, bajingan. Ada lambang anti palsu dari Dinas Kesehatan, asli ini. Aku baru dapat kabar. Antibiotik ini bisa ningkatin daya tahan pasukan. Cegah penyakit lebih berharga dari ribuan tentara. Karena dampak revolusionernya, atasan udah masukin ini. Proyek prioritas. 1 botol kecil ini, 10 keluarga Wang. Nggak sanggup ganti. Tadi kamu nggak bohong ya? Sudah kubilang, kamu wanita aku, nggak mungkin aku bohong. Soal beginian. Siapa? Siapa yang berani? Aku gebukin nih bajingan. Kamu. Bukan aku, bukan aku. Kamu. Bukan aku. Dia tuh. Ternyata kamu. Aku beneran nggak tahu. Ternyata kamu yang binatang. Biasa nakal nggak apa-apa, sekarang malah ngerusak. Ngelibatin keluarga Wang. Aku hajar kau binatang. Percaya sekarang, antibiotik ini asli kan? Ini, antibiotik ini kamu yang nemuin? Bisa nggak? Jangan sok akrab sama aku. Apalagi, aku juga sudah bilang, saat itu jatuhnya begitu tegas, sekarang. Ganti ruginya harus secepat kilat. Ini semua gara-gara kamu, bajingan. Tidak mungkin. Kepala keluarga Wang, Yaku masih ranggur kempangin. Sampah, mana mungkin dia punya obat ajaib seperti ini? Di sini bukan giliranmu untuk bicara. Dengan dia yang sampah ini, mana mungkin? Adik kecil, antibiotik ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Bahkan jika kami jual seluruh keluarga Wang, tidak akan cukup untuk menggantinya, ayah. Kita tidak perlu ganti rugi. Yang harus ganti rugi adalah mereka. Jiakuma guru kampungan sampah. Orang rendahan, mana mungkin punya antibiotik, obat dewa seperti ini? Jadi pasti dia yang mencurinya. Aku heran bagaimana kamu bisa punya obat ajaib seperti itu. Ternyata kamu yang mencurinya. Seperti yang kita tahu, antibiotik sebagai obat dewa sudah ditetapkan sebagai proyek prioritas oleh atasan, bahkan keluarga Wang di Jiangcheng. Yang sudah memaksimalkan koneksi, hanya bisa dapat sedikit jatah. Sedangkan dia, seorang guru sampah, ingin mendapatkan antibiotik. Obat dewa seperti ini, hanya ada satu cara, yaitu mencuri. Nah, jujur saja antibiotik ini. Dari mana asalnya? Aku yang membuatnya sendiri. Chen Yiming, setelah aku membongkar pencurianmu, bagaimana kamu masih bisa? Tanpa malu mengatakan ini buatanmu sendiri? Sampah.
Dalam keadaan ketahuan mencuri, masa berani mengaku buatan sendiri? Sungguh keterlaluan. Berani sekali. APA, orang-orang Chen Shuai. Sedang menuju ke keluarga Lin? Ini pasti Chen Shuai. Tahu ada antibiotik di sini, jadi mengirim orang untuk mengambilnya. Chen Yiming, kamu benar-benar keterlaluan. Berani mencuri barangnya Chen Shuai? Ini bisa membuat seluruh margamu dihukum. Semuanya. Obat ini dicuri olehnya. Hari ini aku ingin menyatakan, hal ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan keluarga Lin. Sama sekali tidak ada hubungannya. Paman. Paman apa? Cepat kembali, Xiao Ying. Cepat kembali. Iya, ini bisa membahayakan nyawa. Jiang Ying, antibiotik ini memang milikku. Kamu percaya padaku? Aku? Santai saja, hari ini tidak ada yang bisa berbuat apa-apa padaku. Chen Yiming, beraninya kau masih bisa mengucapkan kata-kata seperti itu, beraninya kau. Kau pikir kau ini anak Chen Shuai? Hah, aku memang anaknya. Cepat sambut tuan muda. Lihat, apa ku bilang. Chen Yiming ini suka melakukan trike penipuan. Sudah di ujung tanduk, kau masih berakting. Kenapa kau tidak main drama pendek saja? Yiming, bagaimana bisa kau bilang dirimu anak Chen Shuai? Tenang, Bocah, kau benar-benar tidak kapok sampai dapat masalah. Meskipun anak Chen Shuai sangat misterius, tapi bukan sampah sepertimu yang bisa meniru. Datang. Kalian mau apa? APA. Sampah ini tidak hanya mencuri obat dewa dari keluarga Chen Shuai, tapi juga berpura-pura jadi anak Chen Shuai. Dosa bertambah, tidak bisa dimaafkan, sebelum Chen Shuai mengirim orang. Tangkap dulu si gila ini, jangan sampai. Kita kena imbas, ya, tangkap sampah ini. Xiao Ying, cepat ke sini. Jangan ikut dia celaka. Bibi Lin, tenang, ada aku. Jiang Ying tidak akan apa-apa. Hah, masih bicara besar. Lin Chongying, kau yakin mau bersama sampah ini? Kalau kau datang sekarang dan berlutut memohon, aku bisa memaafkanmu. Lupakan saja, meskipun aku harus. Tidak akan menikah dengan keluarga Wang. Bagus, serang, hentikan. Ada apa ini? Tuan, kau tidak tahu. Ini semua gara-gara sampah ini, dia menyimpan niat jahat, berani mencuri obat dewa antibiotik. Mengacau pesta keluarga Lin. APA, Tuan, tidak hanya itu, setelah ketahuan, dia masih tidak menyesal, malah di depan umum menghancurkan. Antibiotik ini jadi pecahan, masih bicara besar. Bilang dirinya anak Chen Shuai. Ini penghinaan besar bagi Chen Shuai. Peraninya. Benar. Pertama, mencuri obat dewa, ini adalah dosa pertamanya. Kedua, mengacau pesta malam keluarga Lin. Ketiga, merusak obat dewa di depan umum. Meneperdengin menggeku sebagai anak Chen Shuai. Ini adalah dosa keempatnya, orang rendahan yang tidak tahu aturan seperti ini harus menerima hukuman yang setimpal. Ayo, seret dia keluar. Patahkan kedua kakinya sebagai contoh. Kurang ajar. Aku pergi. Tuan, apakah Anda salah memukul orang? Dia yang mencuri obat, dia yang berpura-pura. Aku memang memukulmu. Haha. Hormat pada tuan muda. Bangunlah. Bagaimana mungkin kamu anaknya Chen Shuai? Kamu hanya sampah pengajar yang tidak berguna. Bagaimana mungkin kamu anaknya Chen Shuai? Kurang ajar. Jika berani tidak hormat lagi pada Tuan Muda kami, aku peringatkan, antibiotik ini benar-benar dibuat oleh Tuan Muda kami. Jika ada yang berani meragukan lagi, akan dihukum seberat-beratnya. Obat dewa ini benar-benar dibuat olehnya? Aku bisa kehilangan puluhan, ratusan miliar karena ini. Paman, Biarkan dia tidur sebentar. Beritahu setelah dia bangun. Posisi kepala keluarga Lin mungkin tidak cocok untuknya. Menurutku, mungkin lebih cocok untuk Paman Lin. Yiming, naksudku Tuan Chen. Maafkan kalian kangku tadi, jangan dimasukkan hadiah. Paman Lin, bercanda saja. Lin adalah wanitaku. Kita sudah jadi satu keluarga. Tuan Chen. Beri kami, keluarga Wang, kesempatan lagi. Kamu anak durhaka, cepatlah berlutut dan minta maaf.
Tuan Chen, kumohon, beri aku kesempatan lagi. Ingat, di akhir jangan lepaskan kedua orang ini. Berbakti pada negara. Siap. Ayo kita pergi. Tuan Chen, aku benar-benar salah. Tuan Chen, beri kami kesempatan lagi. Dasar sampah, aku tembak kau 3 kali, Tuan Chen. Aku mencintaimu. Dengar tidak, Guru Chen? Dia tidak hanya menciptakan antibiotik, tapi juga menyelesaikan masalah perjodohan kakak Jianing. Dengan preman Wang Tianqi itu. Dengga. Guru Chen demi kakak Jianing. Berani melawan keluarga Wang. Memang jagoan, tapi kalau dipikir-pikir. Kalau begitu Pak Chen orang baik dong? Iya. Gak sejati kami Wang. Kuma. Orang malas yang nggak bisa apa-apa, mana mungkin bisa menciptakan. Barang yang bahkan orang pintar di negara kita aja nggak bisa bikin. Jangan-jangan dia ambil hasil karya orang lain buat dipamerin. Iya, gampang banget dibohongi cowok. Kayaknya kalian para adik masih perlu banyak belajar. Bagus. Hari ini kok nggak ada ulah iseng? Sepertinya kalian udah percaya. Kalau aku guru yang baik. Oke, kita mulai kelas ya. Liu Feishuang, ini ulahmu ya? Ada apa, Pak? Jiangning sama Tina mana? Gawat Pak Chen. EDINA highlight. Dari kapan hilangnya? Udah lama, tadi aku nyariin setengah mati. Nggak ketemu-ketemu. Kita ganti belajar mandiri dulu, aku cari mereka dulu. Jangan gerak, duduk aja sana. Ngapain ikut campur, temanku sendiri. Pastinya aku yang nyariin. Udah ini barang nggak berharga. Tapi aku lihat kamu. Cantik kayak bidadari. Kulitnya mulus kayak sutra. Pantat ged, pinggang kesel, dada montok. Bukan sembarang orang, pasti bisa bikin cowok. Kepayang, aku sebagai ibu. Juga nggak maksa, asal kamu mau. Jadi model, harganya pasti jauh lebih mahal. Meski ibuku sakit parah butuh uang, tapi aku nggak mungkin jual diri. Pikir-pikir dulu baru kasih tahu aku. Tunggu. Ini jepit rambut Hitina? Jangan-jangan. Hitina ada di dalam. Woi tuan-tuan, ngapain berdiri bengong? Cepetan masuk, acaranya mau mulai nih. Para tuan, pegang baik-baik nomor kalian. Barang lelang hari ini, seumur hidup. Jarang nemu yang bagus kayak gini. Jangan bertele-tele, langsung aja tunjukin, aku pengen lihat. Apa sih barang langka ini, kalau nggak sesuai deskripsi? Tidak ada yang mengejutkan, bagaimana kamu mau mengganti rugi? Sudah-sudah, aku tidak bisa melawan kalian. Tapi suasana sudah sampai di sini, mari kita lihat. Barang lelang misterius malam ini. Bentuk tubuhnya. Sungguh ciptaan yang sempurna. Wanginya, aroma tubuh wanita ini. Cukup membuatku terpesona. Apa yang mereka bicarakan di bawah sana? Melihat kalungmu yang cantik. Selanjutnya, biar aku yang memperkenalkan. Apa ini sebenarnya? Kalung ini, aku sudah memeriksanya sendiri. Benar-benar asli. Bukan barang sembarangan. Berarti sangat mungkin ada perasaan yang berbeda? Kamu sudah berpengalaman, kalau bilang asli, pasti asli. Kita bisa menawar, tapi dengan syarat.
Tentu saja, buka cadarnya, biarkan semua orang melihat. Wajahnya. Buka sekarang. Sudah-sudah, kalian para lelaki yang tidak sabar. Kamu berjanji tidak akan memperlihatkan wajah. Tamu-tamu bilang, agar perhiasanmu bisa terjual dengan harga bagus. Kita penuhi saja rasa ingin tahu mereka. Kalau begitu, baiklah. Ternyata benar-benar dia. Kenapa dia ada di sini? Kecantikan yang luar biasa. Nanti aku harus tanya jelas, ada apa sebenarnya? Dia bukan hanya cantik, tapi juga murid wanita. Yang langka di Jinmen. Harga awal 1.000 keping uang perak. Aku tambah 100 keping. 1.000 keping. Aku tawar 2.000 keping. 2.000 keping. 2.500 keping. Tapi aku hanya ingin menjual 100 keping. Ah, terserah. Sampai Aku tawar 3.000 keping. 3.000, masih ada yang mau menambah? Hanya untuk 1 malam saja. Tidak bisa dibawa pulang jadi istri muda. Benar juga. Kalau tidak ada yang menambah. Malam ini, dia yang akan membawa pulang wanita ini. Apa maksudmu? Kamu menjualku? Aduh, baru sadar? Aku mau pergi. Aku tidak mau menjual diriku. Ten dia. Sebelum lelang dimulai, aku sudah bilang untuk memikirkannya baik-baik. Pergi. Gadis cantik, malam ini kamu milikku. Kalau tidak ada yang menawar lebih tinggi, maka kita sepakat. Tunggu dulu. Saya tawar 10.000. Tuan, Anda bilang 10.000 dolar perak? Betul. Saya tawar 10.000. Gila, kamu benar-benar gila. Bisa mengeluarkan 10.000 dolar perak sekaligus di seluruh Tianjin, tidak ada banyak orang yang bisa. Periksa dana, saya minta periksa dana. Tuan ini. Dia benar. Untuk menghindari kamu tidak mampu membayar. Saya tetap harus periksa dana. Kalau kamu sering ke tempat hiburan, pasti kenal saya. Cincin ini cukup buktikan identitas saya. Anda Allah. Sekarang dia boleh ikut saya? Boleh, tentu saja. Kalau dari tadi bilang sudah datang, saya berikan orang ini kepada Anda juga bisa. Kalian berdua, cepat antar dia ke kamar VIP saya. Tuan, ikut saya. Pasti membuat Anda puas. Hei, Jenderal muda, semoga malamnya menyenangkan. hei, bukan kamu. Mereka kasih kamu minum. Sadar. Ajaranku untuk belajar baik-baik, untuk menghargai diri. Kakap. Bersannya kamu pukul aku? Siapa kamu? Kamu tanya bersannya aku pukul kamu? Kok bisa kamu? Kamu bagaimana bisa sekaya itu? Jangan tanya banyak, kamu kasih tahu aku dulu. Kenapa harus jual diri? Ibuku sakit. Aku harus obati dia. Aku cuma mau jual perhiasan. Tidak disangka perempuan itu jual aku. Dia sakit lagi. Bukannya aku sudah kasih dia uang waktu itu? Waktu itu yang selamatkan ibuku juga Pak Chen. Kenapa tidak kasih tahu aku dari dulu? Hal kecil begitu, ngapain dibicarakan? Terima kasih, Pak Chen. Pak Chen baik sekali, bantu aku terus-terusan. Aku malah sebelumnya meremehkannya. Jangan pikir merengek bisa lolos dari hukuman, yang harus dihukum. Tetap harus dihukum. Guru kasih tahu kamu. Kalau ada kesulitan, ingat cari teman, keluarga. Jangan lakukan hal yang melanggar hukum. Kamu janji, kedepannya tidak boleh lagi lakukan hal seperti ini. Aku bersumpah, kedepannya tidak akan lagi lakukan hal seperti ini. Kalian para wanita. Benar-benar terbuat dari air. Pakai baju. Guru akan mengantarmu kembali ke sekolah. Ayo. Hitina mana? Yang kamu maksud, barang utama lelang hari ini? Aku baru lihat dia diseret masuk ke dalam kamar. Kamarnya di sebelah sana. Nona besar, sebaiknya jangan masuk sekarang. Kenapa? Karena Pak Lima sedang menghibur dia di dalam. Barusan teriakannya keras banget. Baik juga kau Chen Yiming. Katanya mau menyelamatkan, malah nyelamatin di ranjang. Dasar bajingan. Tina, Shuang, kenapa kamu datang? aku tentu khawatir sama kamu. Dasar ini bajingan. Dia apa mereka? Jangan takut, bilang sama aku. Aku yang urus.
Lu Fei Shuang, aku tidak mau kamu ngomong begitu tentang Pak Chen. Pak Chen itu pria terhormat. Tina, kamu dari Jiang Isga. Kena guna-guna dia ya. Jangan ikut campur urusanku. Bilang aja, cari aku hari ini ada apa. Aku tahu kamu lihat Chen Yiming. Sudah lama tidak suka, mau menjatuhkannya. Terus? Aku bisa bantu, tapi butuh kerjasama kita berdua. Baru bisa berhasil. Aku harus bagaimana? Tolong aku. Apa? Bukan. Kamu kenapa? Orang jahat sedang mengejarku. Jangan-jangan kamu kena air bahagia? Ayah. Cepat tolong aku. Ayo. Kamu baik-baik saja? Guru, aku tidak enak badan. Tolong aku. Jangan panik. Sebentar aku antar kamu ke rumah sakit. Judulnya Guru Pria di Sekolah Perempuan. Minuman bersoda memukau mahasiswi. Nona besar, bagaimana menurutmu? Terserah, yang penting aku ingin menghancurkannya. Sudah pergi orang jahat itu? Pelem. Kamu baik-baik saja? Jangan seperti ini, aku gurumu. Wanginya, lembutnya. Chen Yiming, meski waktu itu di klub malam, gagal membunuhmu, kehancuranmu sudah tercapai. Tujuanku. Guru, di sini tidak ada orang. Kamu bisa mengambilku di sini. Aku banyak bisa, juga bukan perawan. Guru tidak perlu kasihan padaku. Yu Fei Yu hanya bunga sosialita yang menggoda. Orang lain bisa, aku tentu juga bisa. Lagi pula, tubuh asli jatuh karena cemburu padanya. Pasti sudah berkali-kali dengannya sebelumnya. Tubuh asli menghabiskan banyak uang untuknya, aku hanya mengambil sedikit imbalan. Ternyata, meski terlihat banyak berubah, kau Chen Yiming tetap sama bejatnya. Tak tahan godaan kecantikan. Tenang, aku tak akan ambil kesempatan. Ayo, aku antar kamu ke rumah sakit. Jangan pergi. Sudah dapat materi yang cukup? Cukup, materi ini pasti cukup untuk menghancurkan. Nama guru pria ini. Kerja bagus. Tunggu saja, Chen Yiming. Aku akan tunjukkan wajah aslimu pada mereka. Gila, kesal banget. Wartawan tak bermoral ini, berani memfitnah. Pak Chen jelas orang baik. Pasti ada kesalahpahaman, tapi foto ini terlihat tidak seperti palsu. Pak Chen dan Yu Fei Yu berciuman. Dan yang ini, Pak Chen meraba Yu Fei Yu. Bagaimana sebenarnya fakta yang terjadi? Tanya langsung pada Yu Fei Yu, pasti jelas. Yu Fei Yu mana? Liu Feishuang juga hilang. Apa yang terjadi? Tidak ada apa. Lihat kalian seperti ini, tidak terlihat seperti tidak ada apa-apa. Katakan, siapa yang mengganggu kalian? Tidak ada yang mengganggu kami, malah Pak Chen, kamu. Aku. Pak Chen, lihat ini. Ini wartawan tidak bermoral mana yang melaporkan? Murni fitnah. Ini jelas-jelas Yu Fei Yu, dia salah makan. Obat itu, aku yang mengantarnya ke rumah sakit. Jadi, Guru, kamu memang difitnah, ya? Ya. Aku tahu. Kalian tidak percaya padaku, tapi aku. Tidak, Guru, aku percaya padamu. Kamu sudah bersama kami. Selama ini, kami tahu sifat aslimu. Kamu pasti tidak akan melakukan hal seperti ini. Ya, Guru adalah orang yang jujur, dia tidak pantas difitnah seperti ini. Memegang kekuatan berita, harus mencari kebenaran. Tidak seharusnya menebar fitnah, memfitnah orang baik. Benar, itu benar, kami juga percaya padamu.
Gulingkan Chen Yiming. Tidak baik. Ada sekelompok orang di luar bilang ingin menghukum Pak Chen. Ayo, lihat. Gulingkan guru tidak bermoral. Hukum Chen Yiming. 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 Aku, Yu Fei Yu, melaporkan guru sekolah perempuan, Chen Yiming, dengan nama asli. Memanfaatkan jabatannya, melecehkan murid perempuan. Ini buktinya. Kamu. Aduh. Yu Fei Yu, aku tidak punya dendam denganmu. Kemarin masih membantumu. Apa maksudmu ini? Membantu? Ada cara membantu seperti ini? Benar. Ini jelas-jelas pelecehan terhadap murid perempuan. Mana ada membantu? Aku belum pernah lihat cara membantu seperti ini. Kamu tidak pantas. Berniat jahat, cepat pergi dari sekolah perempuan ini. Ini omong kosong belaka. Pak Chen adalah pria terhormat. Sama sekali tidak akan melakukan hal tidak senonoh pada murid perempuan. Kalau begitu, ceritakan seberapa jauh kalian mengenalnya. Dia anak seorang jenderal, masuk sekolah perempuan sebenarnya. Hanya untuk kepentingan pribadi saja. Ternyata dia itu si playboy, demi mengejar si imut. Sampai lompat dari grup, hampir jadi orang ketiga. Cepat foto, cepat foto. Berita besar, berita heboh. Pantas saja, lalu dia melakukan pelecehan. Kasus murid perempuan itu sudah biasa saja. Watak memang sulit diubah. Jadi guru di sekolah perempuan. Pasti untuk memuaskan nafsu jahatnya. Kalian sungguh? Sekadar memfitnah saja. Coba jelaskan, kenapa dia yang punya status panglima muda tidak mau menjalankannya, malah jadi guru di sekolah perempuan ini? Aku ada yang baik. Soalnya ada pria bisa menolak dikelilingi wanita cantik. Tapi, alasan yang lebih penting, alasan sebenarnya adalah hanya jadi panglima muda. Satu orang tak bisa selamatkan rakyat Tianjin. Tapi jadi seorang guru, bisa mencetak satu demi satu pemuda berbakat. Dan ketika para pemuda punya pemikiran dan tanggung jawab, merekalah harapan Tianjin di masa depan. APA? Pemuda adalah harapan Tianjin? Kalimat ini sungguh mengguncang. Jangan kalian terbius omongannya. Kalau Kuma untuk pemuda, kenapa dia tidak pergi ke sekolah biasa, malah berusaha masuk sekolah perempuan? Ini jelas-jelas punya niat jahat. Inilah pemikiran kalian yang dangkal. Ketika perempuan suatu negara bisa memiliki pemikiran maju, bagaimana mungkin negara itu gagal? Jadi, aku masuk sekolah perempuan adalah untuk kebangkitan bangsa yang sesungguhnya, agar semua orang bisa menerima pemikiran baru. Benar. Guru Chen mengajarkan kami kebebasan menikah. Kebahagiaan harus diperjuangkan sendiri. Guru Chen menyelamatkan ibuku. Saat aku terpuruk, dia menarikku dari jurang. Mengajarku untuk punya harga diri, mencintai diri sendiri, dan menempuh jalan yang benar. Guru Chen mengajarkan kami ikhlas yang biasanya hanya belajar anak laki-laki. Mengajarkan kami kesetaraan gender. Dia mengajarkan kami hak perempuan, mengajarkan kami memperjuangkan kebahagiaan. Ya, Guru Chen tidaklah sehina seperti yang dikatakan. Orang-orang picik seperti kalian ini. Malah kalianlah yang menilai orang baik dengan pikiran picik. Kalian yang satu memfitnah, yang satu lagi ngotot. Kalianlah yang benar-benar keterlaluan. Aku, Lin Zhongying, bersedia jamin dengan integritasku, buktikan kesucian Guru Chen. Bagaimana dengan kalian? Aku, putri keluarga Lin yang terhormat ini. Mengejar Guru Chen saja dia tidak mau. Kau kira, sebagai orang biasa, sebesar apa daya tarikmu? Hingga Guru Chen mau mengambil risiko melecehkanmu? Lin Zhongying, kau. Fei Shuang. Lihat, Lin Jiangying sudah dibius oleh orang bermarga Chen ini. Kalian yang selalu memandang Guru Chen dengan prasangka buruk, tidak bisa melihat kebaikan Guru Chen, tidak tahu berterima kasih. Guru Chen sia-sia mengajar kalian. Hitina, kau gila? Kau dibius pria ini sampai terus membelanya. Wanita bodoh. Otakmu juga tidak beres. Kau, siapa lagi yang mau bersama saya? Membaktikan Guru Chen tidak bersalah? Saya mau. Kami juga mau. Banyak yang mau jamin Guru Chen. Masih kalah dengan beberapa foto fitnahan. Besok kalau saya masih lihat berita bohong, saya akan gunakan kekuatan keluarga saya. Lihat siapa yang berani. Hei, berhenti. Hei, Lu Fei Shuang, kau bukan dalang, masih bisa dimaafkan, tapi Yu Fei Yu, kau sengaja memfitnah guru. Tidak bisa dimaafkan. Ayo lindungi guru. Rupanya siksaan selama ini tidak sia-sia. Dia mempermalukanku di publik dan menggagalkan. Kerja bawahan kebertahan, pantas mati. Haruskah kita bunuh dia? Tidak,
Pasti ada yang lebih ingin dia mati. Bawa dia masuk. Aduh, tak kusangka. Kau ternyata orang Jepang. Asalku tidak penting. Yang penting kita punya musuh yang sama. Membasminya adalah tujuan kita bersama. Kurasa kita masih bisa seperti dulu. Tetap jadi teman baik. Ya. Aku sudah suruh anak buah bertindak. Seharusnya segera ada hasil. Ayo kita periksa ke sana. Guru Chen, cepat-cepat. Hei, berhenti. Lepaskan dia. Ketua Xiaoze, kami berhasil. Siapkan. Bawa Cheniming ke sini. Dengan dukungan ayahmu, Ketua Cao, seluruh Jinmen akan jadi milik kita. Oke, Kerjasama yang menyenangkan. kalau tidak ada hal lain, aku pergi dulu. Hei Fei Shuang, lain kali datang ke tempatku, jangan lupa lepas sepatumu. Cheniming, berani-beraninya kau mempermalukanku di depan umum. Bahkan merusak rencana penyamaranku selama bertahun-tahun. Kau harus membayar. Ketua, orangnya sudah dibawa. Aku Xiaoze Kura, orang Jepang. Jadi kau lepas kulitmu, tidak mau jadi orang Daxia lagi. Bicaralah. Mau apa kau menangkapku? Tuan Chen. Ada pepatah kuno di Tiongkok, pahlawan sejati tahu situasi. Kau pernah dengar, kan? Apa maumu? Silakan. Aku tidak minum teh bersama penjajah. Cheniming. Kukira kau sudah lebih baik. Ternyata masih sampah seperti dulu. Dulu di Paramount, aku bisa membuatmu jatuh sekali. Hari ini, aku bisa membuatmu jatuh lagi. Orang waktu itu adalah kau. Ayamo Chen Shuai adalah penghalang terbesar bagi Jepang. Awalnya ingin bicara baik-baik, tapi kau tidak mau terima baik. Aku terpaksa memberimu minuman kematian, kalau tahu diri. Serahkan formula antibiotiknya. Obat ajaib seperti itu, hanya tempat suci kami. Jepang yang layak memilikinya. Tampaknya. Kali ini kau mau jadi perampok. Bawa mereka masak. Lepaskan mereka. Sekarang, kau punya dua pilihan. Pertama, serahkan formula antibiotiknya. Kedua, lihat mereka mati. Ada pilihan ketiga tidak. Tentu, orang Jepang paling taat aturan. Pilihan ketiga adalah kau serahkan formula dan bunuh diri. Maka aku akan lepaskan mereka. Tuan Chen, sudah putuskan pilihan. Kau. Tidak menyangka, kan? Nona Liu adalah mitra kerja kami. Apa yang kau lakukan? Brengsek. Siapa bilang aku mitramu? Aku memang membenci mereka, tapi aku takkan jadi pengkhianat. Tuan Chen, asal kau mau melepaskanku, apa saja akan kulakukan. Apa saja. Sudah lama ku dengar orang Jepang menjunjung tinggi Bushido. Kalau begitu sekarang, haruskah kau melakukan seppuku untuk menebus dosa? Tuan Chen, aku bukan samurai, hanya seorang wanita. Asal kau mau melepaskanku. Mulai sekarang aku jadi orangmu. Pergi.
Apa maumu? Mau antibiotik? Jangan harap. Aku beritahu, rencana invasi kalian ke Tiongkok akan gagal tahun 1945. Tidak mungkin. Jepang tidak mungkin dikalahkan. Kurang ajar. Bawa dia pergi. Hei, kau menyuruh siapa? Menyelamatkan orang lebih penting. Oh, bangun. Kenapa? Kau jelas sangat membenci Chen San. Kenapa masih menolongnya? Seberapapun ku bencinya, dia masih lebih baik dari kalian. Binatang yang menyiksa rakyatku. Pergi. Chen San, menurutmu aku cantik? Jika kau mau membiarkanku hidup, mulai sekarang, akan kulakukan apapun yang kau mau. Cantik. Sangat cantik, seperti bunga. Bunga pemakan manusia. Jadi, kau menyesal sekarang? Saat orang Jepang menculik wanita dan anak-anak. Pernahkah kau menyesal? Menangkap seniman. Saat melakukan eksperimen, pernahkah kau menyesal? Sekarang terjepit, baru kau menyesal? Ku beritahu. Tidak mungkin. Kau harus membayar untuk semua. Orang tak bersalah itu. Ikatan kura-kura ini adalah penemuan kalian. Semakin berontak semakin kencang. Kamu masih. Jangan buang-buang tenaga. Chen San, kamu pikir seperti ini bisa membuatku menyerah begitu saja? Tidak baik, Yiming. Laparan, Komandan, bawahan terlambat datang. Bagaimana, Chen San? Sekarang posisi kita sudah bertukar. Aku menyarankanmu. Lebih baik lepaskan aku dengan baik. Aku masih bisa memberimu kesempatan hidup. Kalau tidak, aku pasti akan membuatmu. Dan beberapa wanita ini membayar mahal. Hanya dengan beberapa orang lemah seperti kalian. Berani pamer di hadapanku? Kamu terlalu banyak berpikir. Kurang ajar. Lepaskan Komandan kami segera. Tunggu. Chen Yiming, kamu sama sekali tidak mengerti betapa mengerikannya kekuatan kekaisaran kami. Aku sekarang hanya perlu perintah kekaisaran. Akan mengirim pasukan besar untuk menghancurkan kalian semua. Chen Yiming, kamu memang takut. Jika kamu sekarang berlutut meminta maaf padaku, aku masih bisa membuatmu menjadi anjing setia bawahanku. Ngomong apa sih? Kamu tidak takut? Takut apa? Aku hanya ingin mengujimu. Lihat apakah 100.000 pasukanmu masih ada atau tidak. Ingat, mengangkat kaki bukan permintaan maaf, tapi kamu masih perlu latihan. Bajingan. Segera kirim 100.000 pasukan untukku. Aku ingin keluarga Chen hancur lebur. Laporan, Komandan, 100.000 pasukan kita sudah dihancurkan. APA? Kamu pasukan siapa? Berani melaporkan berita palsu di hadapanku? Aku berkata jujur. Chen Yiming, apakah ini ulahmu? Kamu pikir aku berani datang sendirian mencarimu? Kalau aku tidak melakukan persiapan. Kamu benar-benar menganggapku bodoh. Aku tidak melakukan persiapan, tidak pantas dengan 9 tahun pendidikanku. Tangkap mereka semua. Keluarkan semua informasi yang berguna. Mengapa? Aku hampir berhasil. Mengapa kamu ikut campur? Karena, pahlawan negara Daxia tidak akan membiarkan orang-orang seperti kalian menginjak-injak. Wah, Yiming keren banget. Aku mati, kamu juga jangan harap hidup. Ayo ikut aku ke neraka. Hei Tai, hei Tai. Ini, aku baik-baik saja. Ini, kamu tidak apa-apa. Sakit sekali pukulan ini. Aku baik-baik saja. Kamu ternyata tidak APA.
Bagaimana? Buatan Jinmen. Kualitasnya sangat bagus. Aku tidak percaya. Bawa pergi. Yiming, kamu cari APA. Biar aku lihat. Jangan bergerak. Banyak orang di sini, jangan buka baju. Ya, ya. Tidak apa-apa, aku benar-benar saja. Jangan memaksakan diri. Kamu tidak bisa bermain-main dengan nyawamu. Ayo, ikut aku periksa. Aduh, aku tidak mau, aku tidak mau. Sudah kubilang tidak sakit, malah disuruh istirahat di sini. Istirahat sampai kentut keluar. Yiming, ini aku. Oh, masuklah. Fei Shuang, kenapa kamu datang? Dengar-dengar kamu sakit, jadi aku ingin menjengukmu. Sekalian mau minta maaf. Ah. Maafkan aku. Kamu ngapain? Cepat bangun. Aku tahu, sebelumnya aku yang salah, selalu menyusahkanmu. Aku juga tidak tahu apa yang kamu butuhkan. Jadi aku. Jangan, tidak boleh, tidak boleh. Kamu ngapain sih? Kenapa? Kamu masih tidak mau memaafkanku? Tentu saja aku maafkan. Tapi tiba-tiba kamu seperti ini. Aku kurang terbiasa. Ah, sudahlah. Siapa yang tidak tahu kalau tuan muda keluarga Chen suka main perempuan? Itu kan dulu. Aku tidak percaya. Hari ini aku akan melihat apakah kamu benar-benar suka main perempuan. Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Siapa yang datang? Tidak tahu, cepat sembunyi. Siapa? Tidak tahu, cepat sembunyi. Oh, Tina, kenapa kamu datang? Jangan-jangan kamu juga datang untuk membalas budiku? APA. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Beruntung ada kakak Yiming. Aku bisa berdiri di sini dengan baik. Kalau tidak, aku pasti sudah dijual ke para bajingan itu. Kalau kakak Yiming ingin aku membalas budi, maka aku. Ah, tidak boleh. Kenapa 1-2 orang begini semua? Kakak Yiming, kamu ini. Tidak mungkin, lagi-lagi begini. Kakak Yiming, jangan sampai kakak-kakak yang lain tahu aku di sini. Ah, tidak boleh. Kamu kenapa di sini? Selesai, benar-benar selesai. Yiming, kamu ini. Aku agak kepanasan, aku duduk di sini sebentar biar adem. Yiming, sepertinya pemulihanmu cukup baik ya. Yiming, aku datang untuk berterima kasih padamu. Sudah membantu keluarga kami mengatasi krisis dan menghukum keluarga Wang. Juga membuat ayahku menjadi kepala keluarga. Tidak apa-apa, itu sudah seharusnya. Kakak, cepat pergi saja. Aku masih punya segudang masalah di sini. Yiming, kamu kepanasan ya? Wajahmu sampai berkeringat. Ah, aku bisa sendiri. Kenapa kamu masih begitu menjaga jarak? Kalau karena masalah palsu, aku juga tidak keberatan untuk menjadikannya nyata. Sebenarnya, pernikahan adalah urusan seumur hidup. Tidakkah kamu pertimbangkan? Tidak perlu dipikirkan lagi. Yiming, hatiku sudah memberitahuku. Aku sudah sangat mencintaimu. Kamu tunggu saja. Aku akan pulang dan bicara pada ayah untuk lamaran. Ah, Tidak boleh. Kalian, pengap. Chen Yiming, kamu beritahu aku sebenarnya apa yang terjadi. Fei Shuang dan Tina, kenapa ada di tempat tidurmu? Aku datang untuk minta maaf pada kakak Yiming, karena sebelumnya ada kesalahpahaman. Aku datang untuk berterima kasih pada kakak Yiming. Dia yang menyelamatkanku. Bagus sekali, satu minta maaf, satu berterima kasih. Sampai lompat ke tempat tidur. Chen Yiming, aku minta penjelasanmu. Jelasin apa? Kamu juga kan datang ke sini buat nembak Chen Yiming? Ya benar, jangan jelek-jelekin kakak Yiming. Aku. Soalnya dia udah bantu keluarga Lin keluar dari masalah. Lagian, aku pacarnya. Masuk kamar dia ya wajar aja. Pacar apaan? Itu kan palsu. Ayah, kami dengar jelas-jelas di dalam. Yiming, aku suka sama kamu. Cepat putus sama kakak Jiang, jadian sama aku. APA? Mending jadian sama aku. Kamu harus nikah sama aku. Kita kan emang udah dijodohin. Kinyaku. Minggir.
Aduh, dia punyaku. Punyaku. Ada yang bisa tolong aku nggak? Aduh. Siapa yang bisa tolongin aku?